Wow. Iya. Ngajak yang nomor 5 juga boleh. Wah, bahaya. Prevail dulu, sabar ya. Main prevail dulu ya. Oke. Dangerous Grass lagi. Broken wall, broken wall. Enggak, Dangerous Grass lagi nih. Kita broken wall. Tapi jangan salah, Om. Kalau ngomongin karena broken wall, Liquid kalau gameplaynya kayak tadi itu malah lebih enak loh. Iyalah dia pakai hero dash-nya juga dikit. Sebenarnya Liquid bisa kayak gitu kalau mereka dapetin Kalea sih. Ya, Kalau target locknya enak banget kan kalau buat Kalea. Oke, let's see. Broken Walls adalah map pilihan kita draft untuk game yang kedua. Kalea di ban, no Kalea. Respect ban. Respect. Ini temen gua di belakang nih, ada namanya Pipo nih, udah mulai seneng nih dia nih, dapat 1 poin. Dan juga The Cavalry yang lainnya pasti seneng. Cuma memang terkadang perjalanan masih jauh, Om. Jangan lupakan itu ya. Perjalanan masih jauh, jadi apakah dia akan bisa mendapatkan 2-0 tanpa balas? Mereka bermain dengan rapi, konsisten. Ya. Kalau itu bisa terjadi, ini adalah pecah telur pertama. Dan bahkan jelas pun. Wah, combo maut. Arlout, Fredrin. Langsung ini kayak kalau ngelihat dari game pertama ya, kalau diperhatiin pola pick dari tim Liquid terbilang cukup cepat. Fast ya. Iya, bahkan biasanya kan manfaatin 10 detik terakhir gitu untuk make sure picknya, tapi mereka matang banget kayaknya untuk oke. Kalau misalnya kaliannya yang udah direncanakan mungkin bakal diantisipasi di ban, mereka ngeluarin yang lain. Ya, tapi dia, dengan mengambil Fredrin juga ada 1 poin yang bagus sih untuk Fredrin. Kan menutup kegunaan dari Joy sendiri. Lumayan ya menangis ya. Bisa ditahan kan, ya konsepnya hampir sama kalau dapetin Kalea juga. Dan bahkan ada Arlot di sana. Oke. Kalau masih mau Joy ya, bisa beda pastinya. Oke, mereka secara Popeyus dan juga jadi wah ini makin membuat aran-aran efek makin kenceng ini Ul. Nah satu lagi Ul, kalau misalnya mereka mau ngadu nih Ul ya, gua suka banget kalau mereka nggak punya power. Waduh. Kalau mereka nggak punya power untuk execute kayak instant initiate kayak tadi, kenapa nggak coba ditabrak balik Ul? Florin. Karena mereka pakai Fredrin. Sebenarnya bisa juga sih kalau ada Florin, tapi tergantung pembawaan juga. Karena takutnya kalau mereka ngebawain Florin terus ada Bane yang dipakai buat get trapped by fatality. Repot juga karena Fredrin juga cukup lemah ya kalau ketemu dengan hero semacam Bane jarak dekat. Jadi makanan untuk heal Bane. Iya. Oke. Tapi ini kuat banget sih menurut aku dengan adanya Kimi juga. Landing kuat. Oh iya, tapi harus ini ya. Tetap jarak ini yang wajib dimainkan juga untuk YHS atau masih flex. Kemungkinan di YHS ya. Pernah Savage tercepat itu. Di mid lane deh. Iya. Savage mid laner. Loh, tapi Walon nggak masuk prioritas ya? Enggak ya. Kali ini mereka agak coba untuk menutup jalan untuk hero-hero yang bisa di-combine ya. Cuma ngomongin ke arah coy, ini belum ada pengikat pasti memang kecuali Fred. I know Mu semangat Mu. Oke, ya makasih. Ya terima kasih, luar Walaupun saya biasa. agak nge-lag ya. I know. Bukan dong. Gak usah ikut-ikut mikir Iya. Lo kan gak mau benerin. Apa Kalau itu gua ya? mau udah tadi emang benerin. Iya. Lo gak usah pura-pura. Apa ya itu ya? Telat. Iya halo. Wah ini penyemangat Kabuki ini pasti ya. Iya. Betul. Iya, aduh, di depan sana langsung ya. Dan ini lihat support system memang yang selalu hadir bukan hanya dari sisi player Iya. dan juga BA dan juga talent, tapi juga The Cavalry yang benar-benar dalam kondisi Terguncang. iya terguncang seperti ini memang benar mereka dibutuhkan sekali sih. Experience the euphony of suffering. Udah langsung target ke Eman ya. Bentar, kalau mereka target ke Eman, mereka tutup ke Ruby, berarti mereka mau biarkan Joy ini akan cukup bebas. Toh mereka lihat di sini kondisinya adalah udah ada Kimi. Tapi kalau misalnya tadi Ruby juga taruhnya di arah Aran, berarti roamnya bisa menuju ke arah Arlot. Tapi itu cukup jarang Widi punya Arlot. Soalnya jadi kurang damage ya? Iya, jadi kurang damage soalnya. Kalau misalnya tetap dipaksa di arah gold. Oke. Tapi pick 4 dulu dari tim Liquid ID setelah ada Kimi. Setupnya udah kuat dan Gatot Kaca langsung lo 3 frontliner. Dan Gatot Kaca juga akan bisa menutup Joy nanti Unbreakable yang ready selalu. Kalin. Gold lane-nya, Gila, aduh Murusu. Granger udah gak ada ya. Ben. Ini Murusu di awal nih. Ini mau tabrak lagi om. Iya nih tabrak Melee lagi. lagi. Kayaknya melee lagi sih menangis ya. Beatrix gak sih? Beatrix gak ada setupnya loh. Bukan masalah setupnya, tapi gimana caranya front to back gameplaynya Beatrixnya bebas. Dan ngomongin ke arah Joy yang pakai Angela masuk ke dalam sana bersama dengan adanya Popeyus, ini akan sangat bebas banget Beatrixnya untuk bisa nge-deliver damage. Gitu Bisa loh. Kari. Kari Terlalu agak lama dekat nggak? ya? Agak lama nggak? Iya sih ya.
oke deket, kita masih punya Malefic Gun gitu loh. Loaded and ready. Wah bener-bener langsung dihancurin ya pakai Clint. Ya debut juga ya. Clean dipakai oleh Eman sekarang. Tapi bukan debut untuk Eman ya, tapi Ya, di bukan, season bukan, ini. season ini. Oke nggak kalau misalnya Eman pakai Clint pakai Purify? Gue sih nggak oke kalau untuk gue. Kayaknya nggak Purify juga sih, ini nggak ada sisi pasti juga. Oke. Bukan nggak ada pick over single target ya. Iya iya. Tapi last pick dari tim Liquid, gold lane seperti apa yang akan dibawakan harusnya ya. Walaupun Kiminya masih cukup fleksibel. Bisa flex Kimi. Flex Kimi. Ya, Kalau siapa di lane tahu. kalah banget sih. Iya sih nangis ya, mendingan apa hero jarak jauh. Bruno Bruno. Sekalian aja Beatrix lagi. yang jauh-jauh. Kalau Bruno masih agak cukup lama, ini Beatrix itu kan salah satu counter Joy juga dia. Dia Iya, iya. awal-awal Joy muncul. Di Bredet balik ya. Iya. Oke, tapi Lapu. Lapu gold lane, Arlot gold lane. Lapu golden sih pernah lihat ya Oke, lampu gold ya. kemarin dipakai sama Toei kalau nggak salah. Oh iya bener. Iya kan? Waktu lawan Ini- Sun ya. Iya. Oke, tapi membawakan fighter gold lane lagi buat Kabuki ya. Mhm. Walaupun sekarang beda. Karena jungler mereka adalah jungler utility. Damage-nya cuma dari Kimi berarti. Iya, dan juga lawannya di lane nanti Clean yang bisa burst. Dan Clean pasti akan lebih cepat untuk mengumpulkan goldnya dibandingkan dengan lapu-lapu. Oke, tapi itu dia. Unique pick akan selalu menjadi kejutan untuk MPL Indonesia. Itulah kehebatan MPL Indonesia ya. Kenapa mereka masih banyak yang menunggu dengan hero-hero yang unik-unik. Apakah kutukan para caster benar-benar akan terjadi hari ini? Atau Bigetron akan membalikan kembali keadaan MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the Yap, ini match point buat tim Liquid ya. Kesempatan mereka untuk memutuskan lose streak mereka juga cukup besar. Besar Walaupun akhirnya kita ngelihat ada yang cukup tidak diduga-duga, lapu-lapu gold lane om. Iya, sangat ini ya, di luar ekspektasi ya kalau ngeliat tadi. Lapu gold, but let's see berhadapan dengan Clean juga. Ada extra shield sebenarnya yang bisa dimainkan, tapi menurutku untuk laning sendiri agak bahaya. Jika lapu-lapu harus berjumpa dengan Clean. Emblem Assassin untuk Eman berhadapan dengan Fighter, Breastmind dan juga adanya Festival of Blood. Jadi Kabuki akan hanya mencoba untuk bertahan di lane-nya dia, sedangkan gold akan lebih cepat dikumpulkan oleh Eman. Ya, lagi pantulan pasif dari quick draw-nya juga kan PR ya, tapi udah mulai terlihat bagaimana Yeskiel. First blood, ini bahaya banget kalau sampai first blood sih. Kenapa masih aku ada bahaya? flicker. Iya. Oke, kenapa aku bilang sangat bahaya? Karena ngomongin ke arah Yeskiel, kalau dia dari awal udah dapetin Sky Mister nantinya dengan sangat cepat, Ul. Karena Iya. dia damage dealer tunggal dan cuma ada dikasih ke arah Yeskiel. 4 di frontliner. Oh gila, Iya Yeskiel nih. bener-bener dibikin free ya. Hyper carry mid lane dan langsung kayaknya mau ke Sky Piercer tanpa adanya sepatu sama sekali nih. Ada Yap. expert glove. Langsung ya. Jadi konsisten untuk bisa memberikan damage juga. Karena sumber damage yang terbesar hanya akan ada di YS. Jadi dia harus benar-benar bisa dijaga juga dengan Widi, nanti juga dengan Kabuki, atau bahkan dengan Joe. Yap, dan jangan lupakan ini adalah hero yang pernah mendapatkan Savage ya dari Yeskiel. Iya. Kimi. Setuju. Tambah lagi berarti sekarang tugasnya Widi berubah ya, Ul ya. Iya. Tugasnya Widi ini benar-benar pure terhadap cover terhadap Yeskiel kalau menurut gua. Kenapa? Karena biarkan Joe, Aran, dan Kabuki di depan yang bersinar. Yap, ini yang farming Yeskiel loh. Yeskiel, Iya, atas maksudnya bawah. nyebrang jungle-nya om. Iya. Karena harus dikasih juga ya. Oke, tapi lihat bakal coba dipaksa Yeskiel depan sana. Bakal coba di cover dengan sangat baik oleh sosok dari seorang Aran dan Finn. Kali ini tidak mau mengeluarkan flickernya karena menutup jalan dari para pasukan. Tim Liquid masih punya Shogun. Yap. Dan terlihat bagaimana kali ini setup harusnya kuat banget sih. 4 frontliner dari tim Liquid. Oke, langsung dipaksa. Dengan Shogun ke arah belakang, Yeskiel berikan pan defensif, tapi dipaksa begitu saja dengan sangat keras dan first blood. Di tengah para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Meanwhile, arah untuk jalan dari seorang WD. Retribution yang didapatkan oleh seorang Joe. Membuat tim Liquid semakin lebih kuat dan tidak ada jalan untuk pulang untuk Moreno dan juga Shogun. Membiarkan Moreno seorang diri dan Shogun gak ada jalan lagi selain membaik time. Kenapa? Karena satu-satunya kesempatan untuk Moreno pulang dengan mengorbankan Shogun. Yap, walaupun sebenarnya udah bagus banget ya tadi Hardguard yang masuk di flickerin dengan Dark Wave-nya connect langsung ke arah Yeskiel sebagai main damage dealer dari tim Liquid, tapi 4 yang lainnya tim fight panjangnya mereka ladeni. Wah, diladeni terus dan Yeskiel kembali menjadi target utama. Dan lihat di depan sana bentar Guardian. Tidak bisa menutup final flash dari sosok Aran membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka masih mendapatkan sosok dari jungle Bigetron by Vitality. Wah, ini YS akan jadi bulan-bulanan ya. Dan Targetnya. baru kembali tumbang lagi. Tapi nggak masalah, Om.
lihat pertukarannya masih cukup worth it. Dan nanti ujung-ujungnya ketika YSKIL udah punya Skypiece lama-lama yang nyamper ke YSKIL akan menjadi satu persatu poin tambahan malah. Yap. Yes. Karena Skype sudah selesai juga tadi buat Yes. Jadi ya let's see untuk Widi dan juga Zo di sini yang akan menjadi badan. Tapi harus berhati-hati ya dengan Angel yang bisa masuk tiba-tiba. Dan kita punya game fact by GoPay ya. Sejak minggu kelima MPL Edisi 16, BTR memiliki 100% win rate. Oke, mau ketemu di pasar, tapi sebelum itu lihat di depan sana para pasukan dari Team Liquid mencoba untuk kembali ke arah Joel. Sudah nggak Kevin, tidak ada flicker di depan sana. Kabuki is coming. After Sword telah dikeluarkan Kabuki. Refactors yang memang cukup berani dan mengusir mundur Bigetron by Vitality. Kayaknya mereka udah sadar ketika Aran muncul di tengah ya. Yap. Langsung, no, retreat. Dan ini combo weapon master dari tim Liquid ngeri banget ya. Ini semuanya bawa senjata, bawa pedang, bawa weapon. Bener. Kuat banget mereka tabrak balik dan dalam keadaan yang goldnya sekarang masih cukup unggul ya. Yeah. Terutama dengan bagaimana mereka meladen team fight plus Joe-nya tadi masih pegang objektif ke Turtle 1 Om. Ya, apalagi so far tadi kalau kita lihat dari game fact-nya juga kan, ya ini broken wall loh. Iya. Belum pernah kalah sama sekali Bigetron by Fatality di map ini. Tapi kalau gue lihat ya, ini kalau misalnya YSKIL ditabrak kayak tadi lagi, dan kamu tinggal buka ke belakang itu sayang. Wah, tapi Dan cukup. Shogun akan menjadi target utama karena dia tahu YSKIL di sana menjadi target utama. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk masuk karena menerapkan dan lihat YSKIL free. Pinter banget. Satu dua persatu. Poin kill akan coba didapat kalau permasukan dari tim Liquid. Kabuki is coming. Tidak mau terlalu terburu-buru. Refactor Sakar Tomal. Tapi lihat masuk ke dalam. Penata kehilangan nyawanya. Dan YSKIL mendapatkan Skypicer yang aktif. Membuat permasukan dari tim Liquid mereka terlalu kuat ketika YSKIL menjadi single kill damage. Wow! Aran defect. Wow! Lagi. Oke, bahkan di depan sana Joe memaksa dengan ada Haga dan Aran. Wow! Oke, double kill from Aran. Wah, intensitas tinggi terjadi dan tim Liquid mereka membawakan kejutan dengan 4 frontliner yang akhirnya membuat dari Bigetron susah mendapatkan targeting. Iya, mereka lihat kombinasinya menuju ke arah Soto dari Shogun Davis terlalu besar diberikan tembakan poin kill seperti Naruto. Yes, kill kah? No, kini kita lihat dari Shogun sekalipun dia nggak bisa bertahan dengan cukup banyak lawan poin kill dan 3.900 gold difference. Tim Liquid mengamuk untuk di game yang kedua. Wah, itu dia. Positioning adalah sebuah jawaban untuk YSKIL juga tadi bersembunyi di banyak rembutan mid untuk bisa tetap stay dan juga connect dengan rekan-rekannya yang lain dan bahkan tambahan untuk stack Skypiece yang kali ini udah tambah 10 stack. Wah, Tapi Aran, bukan masalah Aran doang, YSKIL-nya nyayur om. Iya, di atas ambil ya. Ambil top Tarajan juga akan diambil dengan YSKIL. Badannya cukup banget nih untuk membuat Yes akhirnya bisa jaga posisi di belakang. Kasih terus YSKIL makan. Farming terus. Tapi yang ini damage juga ternyata yang terselip dari Kabuki dan Aran ya. Ada Free Hammer tadi Om yang tersemat. Yep. Avatar dia di depan sana maka coba ditutup jalannya. Tapi nggak mau Nile harus mewing untuk mundur ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan kalau misalnya perfect tackle di tangan dari tim Liquid, ini berat sih. Kenapa? YSKIL-nya dia makin bebas. Yep. Dari YSKIL atau bahkan dengan yang lainnya juga yang punya damage sih. Karena melihat lampu-lampu TV Hammer, War X itu juga akan tersak sebentar lagi Kabuki. Oke. Dan tentunya ya ternyata di laning nggak terlalu yang sulit untuk Kabuki bisa bertahan. Walaupun kita tahu clean ini di laning kuat banget ya Om. Setuju, kuat dia bisa nahan. Tapi kalau Gak diadu, gak diadu lama-lama jadi juga nih lampu-lampunya. Dan mereka punya finisher yang pasti kan. Ini Skypiece di YSKIL sih yang memang cukup menyebalkan pastinya ya. Gak bisa fightnya jadinya lama gitu loh. Karena takut kalau memang di bawah 4% di awal, wah itu bisa langsung hilang. perfect kah manis? Wah, sepertinya ya. Perfect kah manis? Apakah Kabuki akan menjadi pertukaran? Kayaknya kalau ngomongin cara Kabuki dia terlalu banyak baik time yang akan dibelikan. Refractor bisa ke arah belakang dan lihat Avatar dia telah dibuka. Dua tim yang berbeda dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Bigetron malah pura-pura ada dan bahkan coba mencoba untuk jalan dari arah. Target utama mereka bertukar Raymond. Pertukaran dan sandwich gaming di depan sana ada Joe. Tidak ada jalan untuk pulang. 2 poin kali tutup. Joe membuat contoh dari seorang Nile gak bisa pulang. Dan ada presswordnya hampir menutup jalan dari Nile. Sandwich by Liquid. Wow, satu demi satu tabrakan kian terjadi tim Liquid. Mereka bangkit dengan begitu luar biasa dan bahkan dari Bigetron by Vitality. Ini belum ada namanya Nile sendirian. Oh, tapi jangan lupakan mereka punya arah menutup jalan untuk seorang Nile. Godlike Aran menggerakkan
diberikan. Preston tidak ada jauh, tidak boleh terlalu terburu-buru karena Kabuki tidak memiliki health bar yang banyak. Tapi meanwhile di jalan yang lain, Aran kali ini bisa menutup jalan kembali dari seorang Finn. Karena jalan untuk Pulaka. Raging Sandstorm adalah pilihan terakhir. Walaupun dari tadi kita selalu lihat Yeskiel yang digarisbawahi sebagai damage dealer. Tapi ternyata itu hanya sebuah pengalihan Aran yang mengacak-ngacak semuanya. Yep. Crowd control punya, damage juga punya Om. 705 bermodalkan 1 Fury Hammer. Tapi dapetin banyak point kill. Itu Positive dia. vibes ini. Sangat positif sekali, bahkan Joe pun menjadi badan sekarang. Ya rela pastinya jadi badan karena Yeskiel udah jadi. Terus juga Kabuki build-nya dari build damage, Hunter Strike juga diselesaikan. Dan ini dia, 2.500 loh untuk difference antara XP lane yang terjadi dan bahkan untuk point kill yang gapnya jauh banget. 7.000 gold difference, 7.000. Ini kalau misalnya health-nya mereka berhasil mendapatkan Lord Ul. Oh, Nanael. Nanael di checking kali ini. Avatar of Guardian. Bahkan coba dipaksa, tapi ternyata tidak ada yang bisa didapatkan. Ul, kalau dia dapetin Lord ini, terus snowballing gak menghentikan pergerakan, ini kemungkinan banget chance-nya ada di 10.000 gold. Kalau nggak 9.000 bentuk. Gapnya. Lordnya pun sudah spawn ya. Ini kalau dari Bigetron by Vitality mencoba untuk mendekat, mereka bisa akan langsung dipunish juga. Jadi mungkin jawaban terbaik untuk Bigetron sekarang. Hampir ya. Ih, Itu memang sih, bulu guduk merinding, bulu guduk. Itu kalau pas banget tadi, wah. bisa hilang tuh emang ya. Bisa. Tapi harusnya tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Bigetron ya. Mereka memilih untuk bermain yang pasti-pasti dulu. Yep. Sembari menabung lagi goldnya untuk bisa dapetin item. Dan Lord jatuh kenangan dari tim Liquid. Waduh, itu juga hampir lagi. Nailnya recall masih cukup aman. Dan masalahnya kali ini dari tim Liquid, mereka mendapatkan 7.600 gold lead. Yep. Dan akan menekan terus Om. Ini angka yang tidak pernah kita lihat didapatkan tim Liquid loh. Iya. Panjang season. Betul sekali, setuju banget. Dan satu lagi yang cukup tadi aku bahas sama Aul. Oh ini kalau menurut lo clean-nya Purify atau enggak? Enggak, sulit. Ya itu dia, memang benar. Purify akan sulit, tapi dia akan lebih sulit lagi sekarang kalau dipaksa oleh Aran. Ini tanpa holy defense, Bigetron. Tapi lihat, para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba dipaksa mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru untuk tim fight karena mereka sudah mendapatkan chance dan Kabuki. One by one situation dengan adanya Nail di depan sana. Masuk terlalu dalam dan nampaknya Kabuki akan ter-take down. Para pasukan dari tim Liquid, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Headland! Avatar Guardian ditutup jalan untuk mundur. Free itu untuk Yeskiel. Menuju ke arah base. Gak peduli apapun terjadi. Apakah Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Finn bisa dipecahkan dengan Yeskiel. Dengan yang bisa diberikan. Base segera full mount. Mereka memaksa. Finn dipecah. Menuju ke arah base. Ini pecah!